Cerita rakyat Pinocchio. Ada sebuah toko milik kakek Geppetto, si pembuat boneka di ujung kota. Suatu hari ia memahat sebuah kayu untuk dijadikan sebuah boneka anak laki-laki. Paman Geppetto sangat berharap mainan yang dibuatnya ini berubah menjadi anak laki-laki sungguhan. Sebentar lagi boneka kayuku akan sempurna. Seandainya ada peri yang baik hati, membuat bonekaku ini menjadi hidup, menjadi anak laki-laki, hidupku pasti jauh lebih baik, hidupku akan bahagia. Tapi harapan hanya tinggal harapan, mana mungkin hal itu terjadi, tapi aku lelah sekali membuat boneka ini, sebaiknya aku istirahat saja. Paman Geppetto pun tertidur. Akan tetapi hal menakjubkan terjadi. Ketika Paman Geppetto tertidur, datanglah seorang peri yang mengecup boneka kayu itu menjadi seorang anak laki-laki. Ketika terbangun Paman Geppetto bersorak riang, "Selamat pagi Papa," sapa Pinocchio. Tanpa sadar pun Paman Geppetto menjawab, "Pagi, pagi." Pinocchio tersenyum sambil berkata, "Aku hidup Papa." Paman Geppetto pun sontak kaget dan gembira, "Kamu Pinocchio. Kamu bisa bergerak dan berbicara. Akhirnya doaku dikabulkan. Papa sudah sangat lama menantikan ini, akhirnya kamu hidup. Agar kau jadi anak yang pintar mulai besok kau harus bersekolah nak," kata Papa Geppetto. Keesokan harinya Paman Geppetto menjual pakaiannya, dan hasil uangnya dibelikan sebuah buku untuk Pinocchio. "Belajarlah menggunakan buku ini nak, sekolah yang rajin dan jangan nakal ya." Pinocchio sangat bahagia, "Terima kasih Pa, aku janji akan rajin belajar." Tetapi, di jalan menuju sekolah Pinocchio bertemu dengan anak nakal yang mengajaknya untuk membolos sekolah. Anak itu bernama Farah. Farah menceritakan banyak hal kepada Pinocchio. Mereka mulai saling berkenalan. "Hai, aku Pinocchio, aku anak Paman Geppetto." Farah menjawab, "Kamu itu Pinocchio yang terbuat dari kayu itu ya? Kamu aneh banget, mana ada orang yang terbuat dari kayu?" Hahaha, Pinocchio tak terima dengan ejekan si Farah. "Hei, walaupun aku terbuat dari kayu, tapi Papa sangat menyayangiku. Sudah aku mau pergi ke sekolah. Aku mau belajar dengan giat, agar jadi anak yang pintar." Tapi si Farah membodohi si Pinocchio ini memang belum tahu apa-apa. "Buat apa kamu sekolah? Tidak ada gunanya. Daripada ke sekolah mending kita pergi ke mall, karena pergi ke sekolah itu ngebosanin. Di mall kita bisa bermain-main, karena di sana banyak sekali aneka permainannya." Mendengar perkataan si Farah, Pinocchio tergoda dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke mall bersama Farah. Pinocchio dan Farah pun sampai di mall, tapi sayangnya Pinocchio tidak punya uang. Akhirnya Pinocchio menjual buku pemberian ayahnya agar bisa bermain di mall. Pinocchio dan Farah pun bermain asyik. Mereka bermain sampai lupa waktu. Lalu mereka bertemu dengan temannya Farah. Ternyata Farah memang anak yang sangat nakal. Ia membohongi Pinocchio lagi. Bersama temannya, "Pinocchio, kamu mau tidak? Uang kamu jadi bertambah. Caranya itu kamu tanam uangmu itu di dalam tanah. Tunggulah beberapa saat sambil kamu tinggal tidur. Saat terbangun uang kamu pasti sudah bertambah." Mudahkan Pinocchio, maka lakukan sekarang. Pinocchio yang bodoh pun mau saja dibohongi Farah. Dengan segera ia menanam uang tersebut. Akhirnya Pinocchio pun tertidur di bangku taman sambil menunggu uangnya. Tetapi Farah dan temannya mengagetkan Pinocchio sehingga Pinocchio pun terjatuh, dan kakinya pun patah. Pinocchio pun menangis kesakitan, "Sepertinya kakiku patah." Farah tidak memperdulikan Pinocchio yang menangis kesakitan.
ia justru mengambil uang yang telah ditanam Pinocchio saat Pinocchio tertidur. Farah pun meninggalkan Pinocchio sendirian di taman. Lalu Pinocchio pulang dengan tangan hampa. Sampai di rumah disambut oleh Paman Geppetto. Paman Geppetto kebingungan melihat Pinocchio pulang dengan keadaan sedih dan berjalan pincang. Paman Geppetto pun menanyakan buku yang dibelikannya. Pinocchio pun berkilah, "Jadi begini Papa, di jalan aku bertemu dengan teman yang kelaparan, maka aku menjual buku tersebut dan membelikannya makanan, dan kakiku patah karena saat hendak pulang ke rumah, aku terjatuh Papa." Seketika hidung Pinocchio semakin panjang dan bertambah panjang saat ia berbohong. Papanya tahu bahwa Pinocchio telah berbohong, dan Pinocchio pun meminta maaf pada papanya. "Ah Papa, aku berjanji aku tidak akan berbohong lagi. Aku tidak mau punya hidung seperti ini, maafkan aku Pa. Aku tidak akan berbohong lagi." Akhirnya Pinocchio mengatakan yang sebenarnya pada Paman Geppetto. Pinocchio pun berjanji tidak akan berbohong dan nakal lagi. Hidung Pinocchio pun kembali seperti semula. Pesan moral, jangan suka berbohong dan selalu dengarkan nasihat orang tua kita.